Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku ngajak teman-teman untuk bisa kegiatan aku mulai dari pagi sampai nanti selesai. Biasanya aku ini memulai hari itu, aku tiap hari itu bangun jam 8.05. Jadi udah bisa alarmnya jam segitu. Habis itu kegiatannya langsung menyajikan sholat tahajud, terus kemudian juga sholat subuh. Nah, habis itu aku biasanya aku mempersiapkan hari aku dengan ngecek kerjaan apa yang bisa aku cek karena kebetulan laporannya banyak banget. Jadi biasanya aku cicil pagi-pagi untuk aku bisa tahu apa yang bisa aku evaluasi nanti ketika aku ada di kantor gitu. Nah setelah itu biasanya it takes about 1 hour ya, sekitar setengah jam sampai 1 jam aku prioritaskan waktu aku untuk ngecek kerjaan aku. Setelah itu kemudian aku selalu baca buku gitu. Kenapa baca buku? Karena buat aku baca buku itu cara aku untuk empower myself gitu. Buat aku tuh ngerasa untuk mempersiapkan hari. Biasanya aku baca buku karena dengan baca buku aku bisa dapat insight positif yang bagus tentang gimana nanti aku menjalani hari-hari aku dan juga untuk menjalani pekerjaan aku gitu. Nah mau tahu gimana keseruannya? Oke, jadi ikutin terus kegiatan aku ya. Halo teman-teman, jadi pagi ini aku mau jalan pagi. Nah biasanya memang kalau pagi-pagi aku biasanya berenang. Nah cuman karena ini gue agak trouble, jadi aku olahraga hari ini jalan pagi. So jadi ikutin ya kita hari ini. Halo, nah tadi udah kita lari-lari dikit sama jalan-jalan pagi di sekitar rumah aku. Nah sekarang lumayan capek juga ternyata. Sekarang aku mau siap-siap untuk berangkat ke kantor. Jadi tunggu ya kegiatan aku selanjutnya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Faiz Aludin Reza Mardia, yang biasa dipanggil Reza. Saya adalah alumni Fakultas Kedokteran UGM angkatan 2010. Saat ini saya kembali tinggal di kampung halaman kita di Gombong, Kabupaten Kebumen. Saat ini saya bekerja sebagai CEO dari perusahaan saya sendiri yang bernama Prada Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, real estate, manufaktur, retail, dan juga hospitality. Dan sekaligus saya juga merupakan founder dari Ascendia Project, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan disabilitas dan juga perempuan. Nah, terima kasih hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman, dan mari ikuti ke kegiatan saya pada hari ini. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini pertama-tama ini kita mau ke kantor dulu. Jadi memang kebiasaan aku kalau pagi-pagi jam 8 di kantor. Biasanya sebelum ke kantor, tadi pagi aku harus baca dulu, lihat laporan gitu kan. Terus harus sarapan, aku tadi itu orang yang harus sarapan pagi banget. Dan kemudian sholat duha dulu, habis itu baru kita berangkat ke kantor. Nah, habis di kantor juga nanti aku ada hubungan salah satu dari binaan Ascendia, karena anak ini dan juga beserta keluarganya kemarin aku melihat kena penyakit skabies dan juga malnutrisi di anak-anaknya, gizi buruk. Nah jadi aku pengen tahu perkembangannya udah sampai mana.
Nah, penasaran? Ayo dibuka di dalamnya. Oke, kita aja. Oke, gini ya teman-teman. Jadi emang hari ini kebetulan ini bisa dibentuk berkasnya banyak banget yang harus aku lihat, dan ini juga meetingnya ada beberapa meeting. Habis itu kita akan kunjungan ke berbagai lokasi di perusahaan untuk ngecek juga tentang operasionalnya dan segala macamnya. Jadi jangan bosan-bosan ya, ikutin kegiatan aku hari ini. Pertama 14 jalan. 14 jalan. Terus yang kedua? Nomor 2 ini. Oh, yang pertama yang mana? Yang pertama Oh, yang pertama. Ibu, saya boleh lihat nggak dibuka bajunya sih, saya ngeliat. Nah, ini udah hilang, udah agak hilang kemarin. Siap ya, aku lihat ya. Alhamdulillah sehat. Pak, jadi gini, sini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol. Ini ya, anak bapak itu kan kena penyakit namanya skabia. Jadi gatal. Ya, katanya dulu kakaknya yang kena. Biasanya kalau serumahnya itu dekat-dekatan pada kena semua. Ya. Setiap hari Senin dan juga hari Kamis, SMY ini rutin mengadakan latihan kalistung baca tulis hitung bagi teman-teman disabilitas. Karena kalistung ini merupakan salah satu skill yang paling lemah yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Jadi ASENnya berharap dengan adanya pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan dan juga kepercayaan diri teman-teman disabilitas dalam melakukan kalistung. Nah, gimana caranya? Ikuti kegiatan kita hari ini ya. Oke, awalnya perjuangan di Trada Group beneran saya mulai dari nol ya. Karena kenapa? Karena saya adalah waktu itu saya nggak punya background pendidikan bisnis sama sekali, nggak punya pengalaman dalam berbisnis sama sekali. Jadi waktu itu saya benar-benar terjun di industri yang ingin saya dalami dan kembangkan ya. Waktu itu yang pertama saya ingat sekali saya harus berkecimpung di dalam industri pabrik pupuk, di mana bahan bakunya itu adalah kotoran ayam dan kotoran sapi ya. Itu adalah industri dan bisnis saya pertama yang saya handle. Saya ingat sekali saya harus terjun langsung ke lapangan. Saya jadi belajar bagaimana caranya memilih kotoran ayam dan kotoran sapi yang baik untuk bahan baku dari pabrik pupuk saya gitu ya. Dan setelah itu baru saya terjun ke industri-industri lainnya seperti properti, manufaktur, retail, dan juga hospitality. Untuk cara membangun networking sendiri, memang ya seperti diajarkan di dalam agama juga, memang salah satu kunci rezeki adalah dengan rajin bersilaturahmi. Jadi dari situ juga saya memang berusaha sebisa saya mengikuti acara-acara di mana saya pikir partner-partner bisnis saya ada di situ. Kemudian saya juga ikut di dalam komunitas di bidang industri yang saya ikuti. Saya rajin juga sowan dan bersilaturahmi kepada rekan-rekan ataupun para senior-senior saya yang sudah
duluan berhasil dalam menjajaki industri tersebut. Jadi sekalian hitung-hitung, bersilaturahmi, dan juga sekalian belajar kepada expertnya. Oke, kenapa alasan dokter berwirausaha? Bagi saya sendiri, berwirausaha itu merupakan salah satu bagian bentuk dari investasi, ya. Mungkin teman-teman juga tahu kalau investasi itu tidak selalu melulu tentang saham seperti yang sangat viral ya, ataupun sangat terkenal pada saat ini. Namun kita juga bisa melakukan wirausaha sebagai salah satu bentuk investasi kita, khususnya terhadap sektor real gitu. Dan yang kedua, pastinya juga dengan kita berwirausaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang gitu kan, sehingga kita juga bisa membawa manfaat juga bagi orang lain. Apalagi sekarang kesempatan untuk berwirausaha itu terbuka sangat lebar sekali. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua, ayo kita mulai berwirausaha. Oke, kelebihan dan kekurangan untuk berbisnis di kota kecil dan apa tipsnya? Menurut saya pribadi sebenarnya lebih banyak kelebihannya ya. Kenapa? Karena di sana apa-apa masih murah ya, aset juga masih murah, beli tanah masih murah, terus juga SDM-nya juga biayanya tidak terlalu tinggi. Jadi sebenarnya dan pesaingnya juga tidak terlalu banyak ya kompetitornya. Jadi saya pikir sebetulnya lebih banyak kelebihannya ya kita melakukan wirausaha di kota kecil. Cuman kalau apakah kekurangannya? Yang pertama, ada beberapa industri yang mungkin marketnya tidak siap. Apalagi ketika industri atau jenis bisnis yang kita pilih mungkin menyasar kelas ekonomi menengah sampai menengah atas, itu pasti lebih sulit ya. Kemudian yang kedua juga tentang masalah supplier atau bahan baku ya, di kota besar itu sering sekali jauh lebih gampang untuk menjumpai supplier di bidang-bidang tertentu. Tapi ya sekarang dengan zaman era revolusi industri 4.0, kita sudah tidak lagi mengenal batas, jadi sebenarnya tidak ada sih yang mendorong saya melakukan filantropi. Waktu itu adalah ayah saya ya, beliau yang menginspirasi saya dan membukakan pandangan dan juga wawasan saya lebar-lebar tentang apa yang terjadi pada kampung halaman saya di Kabupaten Kebumen. Saat itu saya baru sadar ya, kalau kampung halaman saya Kebumen itu merupakan kabupaten termiskin nomor 2 di Jawa Tengah. Bahkan sekarang udah naik peringkatnya jadi nomor 1. Kita memiliki lebih dari 13.000 disabilitas, terbanyak jumlahnya di Jawa Tengah. Kita tidak memiliki bonus demografi dan juga berbagai macam masalah sosial lainnya. Oke, teman-teman, jadi siang ini aku ngelakuin kunjungan ke salah satu unit usaha aku, yaitu AMP dan juga Basing Plan. Bisa dilihat di sebelah sana ya. Nah, yang belum tahu AMP dan Basing Plan itu apa, jadi AMP itu adalah untuk menggelar aspal ya. Jadi kalau teman-teman sering kita melihat jalan di aspal tidak hanya aspalnya aja ternyata, tapi adalah campuran dari aspal, ada batu-batu, ada pasir. Nanti kemudian campuran tersebut kita pakai untuk menggelar di jalan-jalan gitu. Nah, di sini di Trada Group sendiri kita punya ada AMP dan juga Basing Plan untuk peternakan ya. Jadi ya bisa dilihat di sekeliling. Gitu deh ya. Kita bisa lihat yuk di sini. Oke, jadi teman-teman, ini adalah mesin-mesinnya. Cuman hari ini kita lagi off produksi dulu, gitu kan. Akan dilanjutin besok produksinya. Jadi ini adalah tempat untuk AMP dan juga Basing Plan-nya, ya. Sebenarnya kalau ini lagi produksi, aku bisa nunjukin teman-teman gimana caranya mesin ini bekerja ya. Mulai dari kita masukin batunya, ada masukin semennya. Kalau di bagian pembetonan, ada pas masukin aspal. Kemudian di tengah itu nanti ada apa itu namanya truknya ya, sama untuk apa namanya kolamnya untuk kita bawain beton. Tapi sayang sekali hari ini lagi nggak produksi ya. Maybe next time nanti bisa aku kirimin apa namanya how it works. Halo teman-teman semua ya, jadi siang ini kita kunjungan lagi ke salah satu usaha kami di Trada Group.
ini sekarang kita berada di Zona Labuan Radar Business Center, tepatnya dekat sekali sama alun-alun Kabupaten Kebumen. Jadi di sini itu unit usaha kami terdiri dari ada SPBU, ada juga Brademap, dan juga ada coffee shop kami yang baru namanya Teman Hati. Ini semua kawasan ini barusan dibuka di September kemarin, jadi belum genap 1 tahun. Dan jangan lupa ya teman-teman yang mampir ke Kebumen atau lewat ke Kebumen, jangan lupa untuk datang ke Radar Business Center. Untuk detailnya kita ikutin saya ya. Halo, selamat sore teman-teman. Di sini walaupun suasananya mendung dan juga hujan, kita sudah berada di Radar Business Center yang kedua, sama-sama di Kota Kebumen, tepatnya di Jalan Sarbini. Dan SPBU ini dilengkapi oleh berbagai macam NNR atau fasilitas umum, ada ATM-nya di sini. Kemudian juga kita bisa lihat di sebelah sana ada Nyampur Nusantara, ya, merupakan salah satu unit usaha kami juga yang bergerak di bidang FNI, industri, khusus makanan Indonesia. Doanya semoga unit usaha ini tetap ramai dan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang paling baik bagi customer. Bukan kita yang bikin, mereka yang bikin. Oh, mereka yang bikin gitu ya? Biasanya nggak cari sama mereka yang pro. Halo teman-teman, terima kasih banget udah ngikutin kegiatan saya pada hari ini, mulai dari pagi sampai malam, mulai dari bangun tidur sampai saya meeting, kunjungan ke satu unit usaha dan unit usaha lainnya. Dan sejujurnya saya juga sedang sekali diberikan kesempatan untuk bisa membagikan sedikit cerita tentang apa yang kita kerjakan di Asedia. Saya berharap sekali semoga kegiatan hari ini bisa sedikit memberikan manfaat dan juga insight-insight positif bagi teman-teman. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada FKUGM sudah diberikan kesempatan yang begitu luar biasa, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dadah!